Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bumi Cugenang dengan hadir kamu ke Cugenang. Para petani pohon anti gempa terbanyak hari ini. Selama ada panggung ini baru sebanyak ini. Para petani pohon anti gempa kena gempa ini. Alhamdulillah. Sebagai bukti nyata, bayinah, ebreh, jelas. Istilah baru talqin itu menanam pohon anti gempa. Apa kasih istilah para bertakin, para petani pohon anti gempa. Goyang Cugenang itu sejarah buat Abah. 3 hari berturut-turut menyambut para iwan datang ke madrasah, disambut dengan cerita Cugenang. Tahun 84 Abah doangan ngaji kerja cuar ini yang asapnya itu pulang supir ugal-ugalan curiga sampai di Cugenang. Abah pindah duduk di belakang supir ke dekat pintu dengan niat mau merem, tidak melek lagi karena curiga, ugal-ugalan. Niat merem, tidak melek lagi. Pas di Cugenang turun, belok, Cianjur, di Cugenang. Kalaupun tidak ratus kali, puluhan kali Abah sholat di masjid Cugenang. Niat merem, tidak melek lagi, maksudnya mau khataman. Karena syarat khotaman itu merem. Khotaman itu aurad sholatiyah, wiridan yang dilaksanakan di khalwat, di tempat sepi, kosong. Makanya Abah Tolah bikin masjid khalwat. Dulu zaman Abah Tolah gitu. Zaman Abah Subhanallah masih ada bikin. Kalau mau ditalqin, masuk dulu khalwat untuk membersihkan dirinya, jiwanya, apa betul-betul ini mau menghadap Allah, mau berjanji sejalan Allah, mau baiat, mau talqin setelah semalam 3 hari malam ada yang minggu dan 40 hari. Terakhir dimasukkan ke khalwat itu apa? Tahun 70. So, hanya bisa berdiri dan bisa duduk ini, jadi bisa ngelonjor, jadi dikasih kesempatan untuk ngelonjor pelonjoran, bisa pintu seperti masuk alam kubur. Memang alam kubur hanya sehari semalam. Setelah kata khalwat itu langsung dirubah. Itulah makanya mulut usil ini tahun 84 Abah sudah mengatakan Abah itu bagi saya adalah mujadid. Jadi mujadidah ini, mujadid, pembaharu iman yang dibangkitkan Allah hanya 100 tahun satu. Fa'amatahu Allah mi'ata amin summa atba'ah. Hadisnya inna pakai inna serius. Inna yab'atsu lihadu ala rasul kulli majjadu. 100 tahun satu orang. Abah Anom bagi saya adalah mujadid baru. Sama. Tidak lama. Kerasa. Itu ada suara apa dengar suara itu.
Sudah niat merem, tidak melek-lek. Mau apa? Mau khatamah. Syarat khatamah itu merem. Bukan bangunan hormat juga. Sejak tahun 80 Abah Ano memperbaharui kata hormat. Yang tadi itu khalwat bil jalwat, khalwat dar anjumah, al khalwat bil jalwat, bersembunyi di tempat terang, ngumpet di tempat terang, mengasingkan diri di tempat ramai. Itu khalwat Abah Ano. Khalwat Suryalaya 1-2 sampai Suryalaya ketiga sekarang. Dilestarikan khalwat itu bukan ke gunung, bukan ke guha, bukan musim. Sekarang musimnya ke tempat ramai, tapi mereka tidak tahu. Seperti kita penakiban di Roma, besoknya penakiban di Vatikan. Orang Vatikan yang ratusan ribu yang bajunya hitam dicekik semua. Tidak ada yang tidak cekik. Pakai nasi maksudnya. Utusan dari seluruh dunia. Tahun berapa ada? Ya. 2013 akhir. Kita sudah malakiban di sini, di Roma, terus di Vatikan. Mereka tidak tahu kita malakiban. Dan apa senang. Manusia dikasih senang, suka, senang nonton Natalan. Kalau tanggal 25 Desember pasti Abah ikut manakiban Natalan di Vatikan. Akhirnya ingin tahu di sana, sampai di sana. Jadi gedung-gedung itu sudah di style seperti salib. Tengah ilustrasi tempat lahir Nabi Isa, Bethlehem. Dari pagi sampai pukul 12. Breng 12 kali. Mubarak ya sudah. Aduh, musik Bani Hashim juga betul. Cacak-cacak dibohongin sehikmat itu. Putusan sungguh dibohongin. Nabi Isa bukan untuk Indonesia, bukan untuk Vatikan, untuk Israel bisa. Hanya untuk Israel. Dia bohong, Nabi Isa tidak salib. Tidak dibunuh. Yang dibunuh bukan Nabi Isa. Subhanallah. Tapi hikmahnya besar sekali. Pulang dari Vatikan sampai Jaga Daras, mana Dr. Rusdi? Teman Pak Dr. Rusdi, siapa itu? Yang motret Abah begini katanya. Ya, belum talkinnya waktu itu. Jadi nyuri Abah di situ. Apa buktinya? Ternyata bukan orang, bukan. Ambil. Dan foto hasil dari Vatikan. Bukan main-main. Ini ajaran ini. Untuk ini ajaran. Nah, terus dia les katanya Abah kata Kori Ridwan Sidik Abah 1,5 jam pingsan. Pada Abah kata Ridwan Sidik pingsan, Abah mah mimpi senang karena Ajan Ridwan memberikan foto. Di foto itu foto Abah di kursi pengantin. Tahu pengantin? Tapi di belakangnya ada perempuan 2, cewek 2, pakai kembang wayang, pengantin. Jadi Abah pengantin dan sudah pernikahan, Abah nikah. Tapi anehnya istrinya 2. Kan belum pernah terjadi 1 kali nikah istri 2. Yang tidak boleh itu cerai. Kalau nikah sunnah Rasul. Yes, tidak boleh nyindir.
Kata Abah Anom kalau ceramah nyindir itu kesurupan. Obat kesurupan bukan ditanya dari mana yang bukan dapat kursi, tinggalkan. Dia tidak nyindir. Ini apa? Sandiwara di mana? Ustaz, ini sandiwara di mana? Kata Ustaz dia di Cipatat aja nanti di Cipatat. Di Cipatat berapa puluh kali di Cipatat. Tabrakan aja kan? Tabrakan belum mulai. Ini apa? Ini darah aja, darah. Belum mulai sebutan. Ini apa? Darah. Sedang di Cipatat. Alhamdulillah, kedengaran suara banyak. Alhamdulillah, mulai. Pas malam, ternyata benturan dengan pusok. Abah, 10 orang di Cipatat. Sudah. Alhamdulillah, itu kenapa? Ada kiriman 4 unit ambulan. Masih baru untuk Ranca Badak dari Cibiset, Jakarta, Rumah Sakit Tentara, hadiah. Langsung Abah dibawa lari ke Ranca Badak. Abah langsung dirawat. 3 hari di Ranca Badak belum ketemu dokter. 3 hari Abah Anom datang. Gara balik. Belah ngariweukeun batur. Abah loba tamu. Gara balik. Ulah ngariweukeun batur. Abah loba tamu. Ngariweukeun. Ikhwan Saganu malayat. Karena sabada tidak ada waktu proyek dari pagi sampai petang. Ngariweukeun batur. Abah lungsur, dokter masuk. Cepet, Bapak boleh pulang sekarang. Ya Abah lungsur, Abah juga pulang, keluar. Sampai sini, seminggu. Turun ke Suryalaya. Udah datang ke Suryalaya. Abang mesti jalan. Begitu keluar turun. Minjem. Hadiah akrobat. Ini bukan tabrakan dengan puso, akrobat saya tahu. Kain itu. Hadiah akrobat. Dah, bikin jas 1 setel. Beres jalan jas. Kasurya lagi. Palingan diadu kejeng puso, mana rek iber. Pantesan dibentukkan dengan puso. Kamu terbang. Ada undangan dari Raja Malaysia kepada Abah Anom bagi sama Abah untuk menyampaikan sarahan penanganan kenakalan remaja dengan dan korban narkotika dengan non medis untuk di Malaysia. Nah, terbang buka markima di Singapura siangnya, malamnya di Kuala Lumpur di Masjid Kebangsaan Malaysia. Besoknya di Masjid Raya Nahoda, langsung terbang ke Sarawak, 1 minggu di Sarawak. Ada pertanyaan dari 80 ulama se-Sarawak. Pertanyaannya, siapa Abah Anom itu? Siapa Abah Anom itu? Pertanyaannya itu. Kata Abah Anom bagi saya adalah mujaddid. Abah diantar oleh Sekli dan keponakan Abah Anom, Kinjen, si ayah Kinjen aja. Kata Kinjen, jangan terlalu pagi, kata Panjen. Kata Abah, sudah jam 10. Bukan bagi saudara-saudara, bagi Abah Anom, bagi saya adalah mujaddid yang memperbaharui iman saya dengan alat pembaharu iman la ilaha illallah. Pulang. Datang ke Suryalaya, Abah ditegur. Abah Anom begini, Os, ulah reteuy kan?
Panjen mah jangan terlalu pagi. Diinjak ini kakinya masih ada kakinya. Yang diinjak panjen. Panjen di sini. Jangan terlalu pagi. Kata sudah jam 10. Kalau abang mau balik lagi begini. Os, ulah harap tuh, maksudnya apa? Coba di Jakarta kan ulah harap tuh. Bahasa Jakarta. Jangan terlalu depan kamu, kata abang. Panjen mah jangan terlalu pagi. Abah ano jangan terdepan. Abah tidak buruk sangka sama panjen, mungkin benar capuran. Tidak. Abah yakin, abah ano mendengar suara mulut saya di Malaysia. Yakin. Itu minta pertanggungjawab. Sejauh mana pertanggungjawaban mengatakan abah ano bagi saya adalah menjadi. Abah merangkak dari sana. Punten abah, eta mah hak abdi. Mohon maaf abah, itu hak saya. Abah semakin lama nih. Ya, aku mau maneh we. Alhamdulillah. Mau mana non bahasa Indonesia? Diwahyu. Ya terserah kamu. Jadi abah awas sejak tahun 84 sudah dikatakan terserah kamu. Makanya ditulis oleh Pak Haji Tatang dengan emas itu ada di dalam. Abah mah kumat cek awas A cek awas B. Bukan tentang emas, dengan emas. Menjadi pembaharu iman kita semua. Alhamdulillah kita sudah ketemu. Bukan hanya para firman yang dipinjam mulut Abah juga dipinjam mulut oleh Abah. Abah nu dipinjam mulut oleh Abah Sepuh. Abah Sepuh dipinjam mulut oleh Syaitan. Dan terus mereka dipinjam mulut oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Itu. Makanya kalau mau kendaraan khusus lewat, walaupun mobil paling mahal ditutup. Nino. Apa itu? Tanda pintu kereta. Karena kendaraan khusus akan lewat. Dan bersisilah. Bergerbong-gerbong. Kita sekarang ada di gerbong 38. Alhamdulillah. Insya Allah Indonesia tetap di Indonesia. Sudah kita sampai gerbong 44. Masih Suryalaya tetap Suryalaya. Bisa Suryalaya Texas. Bisa lari ke Maroke. Sudah pakai mana kiban masih daya. Bisa ke Maroko. Bisa ke Jeddah pindahnya. Dari sini bisa ke Mekah sudah ada waktu. Bisa ke Palestina sudah ada bahasa Abah di Palestina. Tapi Suryalaya tetap Suryalaya. Karena doa Abah Sepuh makbul. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita. Doa siapa itu? Abah Sepuh. Maka jangan. Ketika ada prediksi nanti Suryalaya akan terbelah dua. Karena di Suryalaya ada dua pilar besar. Satu Sinarasa, dua Nagrong, Sukabumi. Satu Pagawas, dua Pajero. Itu prediksi seorang pembantu khusus Abang, Mayor Jenderal Supri Atmaja. Beliau bicara di rumahnya di Urdoyo, pukul 7, pukul 9 Abah jawab, malah gimana? Mana mungkin bisa terbelah dua? Keretakan saja yang timbul. Kemana saja saudara-saudara kita baca tangguh. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkup. Mana bisa terbelah dua? Makanya hari ini saya berdoa menyambung doa Abah Sepuh. Semoga Suryalaya tetap. Amin. Baru dengar amin Semarang. Semoga Suryalaya tetap di Suryalaya. Amin. Semua. Ada yang ngerti tuh. Jadi beda dia maunya. Jadi beda dia. Boleh itu. Mahayang belah dua. Ayo kita hayang. Beda. Beda teh mbak cikuda. Beda. Mbak cikuda beda. Ayo mbak. Kuda. Jadi kita sedang ikut di gerbong 38 yang nyantol ke 37.
yang nyantol. Cantolannya tidak dipaten. Kalau dipaten jadi belok. Terangkat. Tapi nyambung ke lokomotif. Lokomotifnya ada masinisnya, masinis yang hidup. Oh ini mah masinis idola ini. Walaupun 100.000 gerbong ke belakang, nggak sampai kemana-mana kalau nyantel ke lokomotif. Masinisnya masinis idola sudah mati. Mayat masinis idola pegang setir sudah tidak ada nyawanya, dia keras kayak ground. Harus nyantol kepada lokomotif yang ada masinisnya yang hidup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti tanggal 8 kita berkumpul di Masjid nomor 1 Istiqlal. Apa tidak ada yang menyiasat, belum pernah dengar dari orang lain. Istiqlal itu seperti Masjidil Haramnya dunia. 1 rakaat di Masjidil Haram, 100.000 rakaat di Istiqlal. Dengan tanda kutip, kalau 1 rakaat di Masjidil Haram ada ini di hatinya. Kalau tidak ada ini, tertangkap basah oleh surat Al-Anfal 35. Tidak dianggap sholat walaupun di haram, dianggap siulan dan tepuk tangan. Kalau hati kita tidak ada, bisa dibalikan. 1 rakaat Istiqlal, 100.000 rakaat di Masjidil Haram. 1 rakaat Istiqlal yang ada ininya di hati, sudah disimpan, jangan dihitung, jangan dicari, tidak akan kemana-mana. Sudah kita yusabbitullahul ladzina bil qawlis tsabit. 1 rakaat Istiqlal, 100.000 rakaat di haram. Mulut usil. Untuk orang Indonesia, 1 rakaat di haram di Istiqlal, 100.000 rakaat di Ciamis atau di Sumedang. Nanti kita di sana kebagian berapa rakaat? Susah mudah. 1 rakaat di Istiqlal, 100.000 rakaat di Merauke. Itu nilainya, itu nilainya. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya sekalian. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah